Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita sampai kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kita akan melihat satu peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Ayat yang pertama kita akan membaca sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu duduk bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, mari kita mengamati satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa di mana orang-orang Yahudi yang sedang berselisih pendapat dengan Petrus. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Mari kita melihat seperti apa peristiwa ini, mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Jadi pada saat itu Petrus ketika dia sampai di Yerusalem, orang-orang Yahudi berselisih pendapat dengan Petrus. Mereka berselisih pendapat, berdebat mengenai keberadaan Petrus di rumah seorang yang bukan Yahudi. Ada suatu hal yang jadi perdebatan mereka, ada satu hal yang menjadi perbincangan mereka, yaitu melihat Petrus yang waktu itu sedang ada di rumah orang yang bukan Yahudi, yaitu Kornelius. Ada suatu hal yang jadi masalah bagi mereka. Petrus ada di rumah seorang yang bernama Kornelius, orang yang bukan Yahudi. Ini menjadi suatu masalah bagi mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Bagi mereka orang-orang Yahudi, mereka yang bersunat adalah suatu larangan untuk bergaul atau masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, yang tidak bersunat. Itu adalah suatu aturan. Orang yang bersunat, orang Yahudi, tidak boleh bergaul, tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, bahkan sampai makan sama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat mempermasalahkan ketika mereka mengetahui bahwa Petrus pernah masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi, pernah masuk ke rumah Kornelius dan makan di sana. Mereka sangat mempermasalahkan, bahkan dari penjelasan yang saya baca dalam satu artikel, penjelasan seorang penafsir mengatakan bahwa mereka itu tidak hanya memperdebatkan apa yang terjadi saat itu. Mereka tidak hanya memperdebatkan kenapa Petrus bisa ada di rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi mereka juga menyalahkan. Mereka langsung mengkritik. Mereka langsung menyudutkan Petrus. Mereka tidak hanya memperdebatkan. Mereka tidak hanya mempertanyakan itu kepada Petrus, tetapi menyalahkan, mengkritik, bahkan menyudutkan Petrus. Kalau kita melihat ayat demi ayat di perikop ini, Petrus kemudian menjelaskan dengan sangat runtut kronologinya, mengapa dia sampai ada di rumah orang yang bukan Yahudi, mengapa dia bisa sampai ada di rumah Kornelius. Dia menjelaskan bahwa itu bukan atas sekehendak Petrus sendiri.
Dia menjelaskan dan menceritakan bahwa keberadaannya saat itu di rumah Kornelius, seorang yang bukan Yahudi itu, karena sebuah penglihatan yang Petrus lihat. Ada suatu pesan, ada suatu perintah dari Roh Allah kepada Petrus, supaya Petrus pergi ke rumah Kornelius, supaya memberitakan Injil, supaya terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, bagi mereka yang bukan Yahudi. Ini yang terjadi pada saat itu. Orang-orang Yahudi mempermasalahkan, menyalahkan Petrus karena dia sempat pergi ke rumah Kornelius yang bukan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Interpretasi apa untuk setiap kehidupan kita? Dari kisah Petrus dan orang-orang Yahudi yang sudah kita pelajari pada saat hari ini, kita belajar untuk kita tidak berprasangka kepada orang. Untuk kita tidak menyimpulkan sesuatu sesuai dengan pandangan kita sendiri. Berprasangka, oh jangan-jangan dia seperti ini. Oh berarti dia seperti ini. Jangan berprasangka, tetapi duduklah bersama untuk mencari tahu kebenarannya. Duduk bersama untuk memecahkan masalahnya. Tidak menghakimi, tetapi belajar untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 bagian A, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Janganlah kita saling berprasangka kepada orang, tetapi duduklah. Selesaikan masalah yang ada. Jangan menghakimi. Belajar untuk memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tidak dengan mudah untuk kita menyimpulkan sesuatu keadaan, suatu peristiwa dengan pandangan kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan nyata seperti apa yang harus kita lakukan dari apa yang kita pelajari? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada suatu hal yang terjadi di pekerjaanmu, mungkin ada suatu hal yang terjadi di keluargamu, atau dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita belajar untuk duduk bersama. Mari kita mau menyelesaikan masalah yang ada dengan duduk bersama. Seperti apa duduk bersama? Yang pertama, yaitu bicara dengan baik-baik. Dengan duduk bersama, ya kita boleh menyampaikan sesuatu itu dengan baik-baik. Bicaranya dengan baik-baik. Perkataan yang kita keluarkan dengan baik, maka itu juga akan diterima dengan baik. Duduk bersama, artinya bicara dengan baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Duduk bersama artinya membicarakan masalah yang ada atau sesuatu yang terjadi dengan kepala dingin, tidak dengan amarah atau tidak dengan emosi. Bapak Ibu Saudara, orang yang biasanya marah itu cenderung akan memperkatakan perkataan yang menyakitkan. Orang yang marah juga biasanya cenderung bisa berpikir dengan baik karena dikuasai dengan marah, dikuasai dengan emosi. Dengan duduk bersama, kita dapat membicarakan dengan kepala dingin. Tidak dengan amarah, tidak dengan emosi. Dengan duduk bersama, kita dapat memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk menjelaskan. Daripada kita berprasangka atau kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan cara pandang kita sendiri, lebih baik kita duduk bersama untuk mendengarkan penjelasan,
dari setiap pihak yang terkait. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kebenarannya seperti apa? Duduk bersama berarti membicarakannya dengan baik-baik. Memberi kesempatan kepada setiap mereka, pihak-pihak untuk menjelaskan sesuatu. Duduk bersama itu membicarakan dengan orang-orang yang bersangkutan. Jangan membahas sesuatu hal yang penting atau sesuatu yang jadi masalah itu di depan banyak orang, bahkan orang-orang yang tidak bersangkutan. Duduklah bersama. Duduklah bersama untuk membicarakan solusi atau jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan duduk bersama kita tidak hanya membicarakan masalah apa yang terjadi, tetapi kita belajar juga untuk membicarakan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Satu kisah yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Perikop yang pertama tentang orang-orang Yahudi yang mempersalahkan Petrus. Mari kita belajar dari kisah ini. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi, duduklah bersama. Bicarakan dengan baik, tidak dengan amarah. Memberi kesempatan kepada orang-orang yang terkait, pihak-pihak yang terkait untuk menjelaskan seperti apa kejadiannya, bagaimana kebenarannya, dan duduklah bersama untuk membicarakan bagaimana solusinya, jalan keluarnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini membekali setiap kehidupan kita, membawa kita sebagai umat-umat Tuhan terus diperbaharui di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar lebih lagi untuk kami bagaimana bersikap, bagaimana kami menyelesaikan masalah yang ada Tuhan. Kami mau duduk bersama, kami mau membicarakannya dengan baik-baik, kami mau menyelesaikan masalah juga dengan baik. Terima kasih Tuhan menolong setiap pribadi kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Engkau dan oleh darah-Mu kami keluarga besar GBD El Shaddai Magelang beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam segala hikmat dan pengertian. Kami mengucap syukur, kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.